Ya, saudara, saya mengucap syukur pagi hari ini kita sudah diberitakan suatu kesaksian, suatu good news. Dan juga kita pagi hari ini kita bisa menikmati bersama-sama hadirat Tuhan di dalam praise and worship, we fellowship with our Lord Jesus Christ. Dan kita menikmati the lavish love, apa itu cinta yang berkelimpahan daripada Bapa sendiri melalui Kristus kepada kita semua. Dan saya juga mau terima kasih untuk saudara-saudara yang kadang-kadang pagi-pagi udah sabar nunggu untuk beribadah di tempat ini. Mungkin macet-macet, mungkin masih nunggu kadang-kadang soundnya. Sometimes the sound is messy. Saudara-saudara tahu sendiri bahwa iblis nggak suka kalau kabar baik itu diberitakan. Dan kadang-kadang ada beberapa gangguan. I really appreciate you. Saya benar-benar mengapresiasi kesabaran saudara, your faithfulness, kesetiaan saudara-saudara untuk datang tiap hari Minggu, mendengarkan dan secara konstan mendengarkan kabar baik ini. Beberapa hari atau beberapa minggu belakangan ini kami juga sekeluarga juga merasa bahwa banyak sekali kabar yang kurang baik atau negatif yang datang dari dunia ini. Itu bukan lagi sekedar hanya isu, karena ada beberapa kabar itu sekedar hoax gitu ya. Di sini ini udah kebanyakan hoax, jadi saya udah kadang-kadang skeptis gitu ya melihat ada BBM atau WA message gitu. Itu begitu ada ini diketahui sini ini langsung hoax gitu. Tapi ada beberapa yang benar. That bad news itu constantly, kabar buruk itu akan terus secara konstan menghujani, baik melalui berita maupun melalui sosial media. Dan dia nggak akan merasa nggak enak untuk datang dalam kehidupan kita dan menginvasi kita, menyerang kita, menyerang terutama dalam pikiran, dan menyebabkan hati kita menjadi khawatir. Betul saudara-saudara? Dan saudara-saudara mungkin kalau dengar beberapa minggu belakangan ini bahkan ada 1 atau 2 orang yang kebetulan kita juga mengenal mereka dan mereka mengalami hal yang sangat kurang baik. Oke. Hal ini akan menyebabkan ketakutan. Sebab itulah saya percaya minggu lalu pada saat the first week our beloved Pastor Lita memberikan suatu firman yang the now words, suatu perkataan yang sangat-sangat akurat, suatu perkataan yang menguatkan kita semua. Dan perkataan itu diberikan sebelum kejadian-kejadian itu terjadi. Supaya apa? Supaya umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, they are prepared. Mereka bisa bersedia, mereka bisa hati mereka tidak menjadi khawatir, hati mereka tidak menjadi takut. Karena apa? God is for a stability of the heart. Tuhan itu mau hati kita itu bukan seperti air yang beriak-riak. Setiap saat kayak ombak begitu. Setiap saat khawatir terus. Setiap saat itu hidup itu on the edge. Tidak banyak orang yang seperti itu. Some suka, tapi saya lebih prefer kalau saya itu karena Tuhan saya menuntun saya ke air yang tenang, bukan air yang beriak. So that's why God is for the stability of the heart. Hati yang stabil, hati yang tenang. Kalau menimbulkan riak terus-menerus, I don't think, saya nggak berpikir itu adalah the lifestyle atau suatu kehidupan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. If you are living like that, kalau engkau selalu hidup kayak demikian, you should ask for wisdom. Engkau minta hikmat daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan pada saat umatnya meminta hikmat, dia akan memberikan hikmatnya. Amin. Saya udah getting ahead of myself, tapi hari ini saya akan memberikan the title of my sermon adalah Speaking and Receiving Your Miracle. Bicarakan dan terima mujizat Anda. Oke? Kita udah melihat ada mujizat yang terjadi dari Brother Garth.
yang our leaders, pemimpin kita, salah satu pemimpin kita, bukan hanya sekali kejadian, tetapi 2 kali kejadian. Dan saya langsung diingatkan dari firman Tuhan dari Markus 16, yang dikatakan inilah tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang apa? Kau akan mengusir setan, orang-orang percaya itu akan mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, dia akan mengusir setan. Bukan saudara lihat setan, saudara yang terusir, jangan. Oke. Banyak di antara kita ngelihat setan malah kabur, takut. Setan yang paling mengerikan bukan yang ada di bioskop, atau ada yang Anda lihat di kuburan, atau yang apa. Justru yang lebih menakutkan itu yang gak kelihatan. Contohnya seperti mungkin roh iri hati, roh saling membenci. That is something yang subtle, itu justru rankingnya paling tinggi. Dulu saya pernah belajar mengenai the kingdom of hell itu seperti apa, itu kerajaan iblis itu seperti apa gitu ya. You know, I've been around di beberapa seminar-seminar maupun pengajaran yang demikian. I sit down on their teaching dan saya berdiri di atas pundak mereka. Di the word of faith preacher, beberapa orang-orang yang word of faith itu apa ya? Orang yang seperti mempunyai firman yang mengenai iman, firman iman gitu ya, mengenai iman. Yaitu juga salah satunya mempelajari beberapa seperti dunia-dunia roh gitu ya. Interestingly, justru yang paling tinggi rankingnya bukan yang bikin kursi goyang-goyang, saudara-saudara. Tetapi the highest rank justru yang nggak kelihatan, yang berdiri di belakang layar. But semuanya berada di bawah kakinya Tuhan Yesus. So none, nggak bisa harm us. Kemudian kedua, itu adalah kita berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Itu adalah tanda-tanda yang menyertai orang percaya. You speak in tongue. You speak in new languages. Sesuatu bahasa dari surgawi, di mana kita sendiri, minggu lalu saya sudah berbicara, itu roh sendiri yang memberikannya kepada kita. Dia itu bukannya kita conjure up, conjure up itu kita buat-buat. Tetapi itu benar-benar roh yang berikan. Terus kemudian memegang ular. Wow, memegang ular. Bisa aja ya orang ya mungkin ngeri gitu ya. Ini tanda-tanda memegang ular. Makanya banyak ada beberapa orang secara harafiah itu sengaja di dalam gerejanya itu banyak ular. Pernah saudara-saudara lihat? Those prophetic or faith teachers yang mengajarkan kamu harus pegang ular, dipatok-patok segala macam gitu ya. Saya nggak tahu ularnya itu apa bisanya, semuanya udah diambilin semua. I don't know, oke. Tapi saya pernah lihat itu. Ada yang di gerejanya tuh banyak ular, di mana-mana banyak ular. Jadi waktu praise and worship pakai ular diangkat-angkat begitu. Saya sampai bingung gitu ya, you know. Mungkin mereka coba mempraktekkan. What I believe, ular adalah representasi daripada si iblis. It means saudara mempunyai otoritas terhadap kuasa jahat. Oke? Kemudian meminum racun dan tidak mendapatkan celaka. And this one yang mungkin akhir-akhir minggu ini menjadi sangat heboh, tetapi ketahuilah saudara-saudara, saya kalau mendengar 1 atau 2 berita negatif seakan-akan di blow up di media, tetapi nggak ada yang blow up kalau ada orang keracunan terus nggak celaka. Itu nggak pernah ada di Twitter, nggak pernah ada di dalam Facebook atau segala macam. Hampir nggak pernah ada. Karena apa? People focus, the world, dunia ini fokusnya selalu kepada hal yang negatif. The world always focus on the negative things. Selalu fokusnya negatif. Kalau negatif itu rasanya enak gitu. Itu kayak nasi pecel. Nah ini saya ngomong makanan lagi. Nasi pecel itu paling enak itu ditambahin macam-macam kan. Dibumbuin lagi, dibumbuin lagi, dibumbuin lagi. Tampangnya udah nggak kayak nasi pecel, kayak nasi campur. Ya kan nasi pecel biasa ditambah empal, tambah daging ayam, tambah tempe, tambah apa, tambah telur. Jadi kayak nasi campur. You know? Sama, gosip itu digosok makin sip jadinya. Diliatin, ditambahin sana sini, chat grup sana, chat grup sini. You know, menjadi confused, menjadikan orang itu menjadi bingung. Dan iblis aim-nya adalah membuat hati kita itu menjadi takut, menjadi bingung, menjadi senantiasa nggak stabil, menjadi senantiasa beriak-riak.
And God wants us daily, tiap hari, untuk mengalami that stability. Amin. Kemudian yang terakhir yaitu mereka akan meletakkan tangan ke atas orang dan orang itu akan sembuh. Ingat ya, perkataannya meletakkan tangan ke atas orang sakit. Bukan berdoa sambil meletakkan tangan ke atas orang itu dan orang itu akan sembuh. Tidak dibilang demikian. Dibilang apa? Meletakkan tangan ke atas orang sakit dan orang itu akan menjadi sembuh. Beberapa mendapatkan revelation-nya. So, tangan, taruh orang sakit, sembuh. Bukan karena doamu. Itu karena janji daripada Tuhan sendiri. It's not because of your prayer. Oke? Kadang-kadang kita, apalagi with all due respect, dengan rasa hormat tidak mengurangi rasa hormat kepada para pelayan-pelayan doa maupun orang yang pendoa syafaat. Tuhan menjawab doamu karena yang dijawab adalah Yesus. Jesus is the reason for your answer. Yesuslah alasan daripada jawaban doamu, bukan karena doamu. Saya dengan sangat menyesal harus memberitahu kepada saudara bahwa saudara tidak ada apa-apanya. Karena janji Tuhan saja, engkau meletakkan tangan ke atas orang sakit, orang itu menjadi sembuh. Simple toh. Tangan, orang sakit, sembuh. Inilah mengapa saya baru mengerti setelah beberapa saat. Kenapa kadang-kadang saya doain orang nggak sebenarnya sungguh-sungguh. Saya pernah cerita sama saudara waktu dulu, mungkin yang belum pernah cerita, saya akan ceritakan kembali. Beberapa tahun yang lalu waktu saya masih melayani anak muda, pelayanan anak muda as a youth pastor, saya melayani salah satu anak muda punya papa mertua. Papa mertuanya itu sakit parah. Sakitnya itu bertahun-tahun dia kena penyakit tipes. Dari beratnya sekitar 70 sampai 80 itu menjadi sekitar 40-an. Setengahnya. Kemudian mereka minta doa, satu lagi. Bukan hanya itu saja, tetapi mami mertuanya itu mengalami pendarahan. Mereka pergi ke Jakarta, mereka dari luar pulau, pergi ke Jakarta untuk minta second opinion atau minta dokter untuk bisa mengecek ini penyakitnya apa. Mereka minta tolong pastor, tolong doakan. Oke. Nah, terus saya waktu itu dalam keadaan liburan Lebaran. Saudara tahu kalau liburan Lebaran nggak ada yang bantuin di rumah. Anak masih kecil semuanya. Dan saya akhirnya mengajak, minta bala bantuan sama our beloved Pastor Fedri di depan. Saya ajak dia, kalau mau bareng-bareng gitu ya, kalau mau susahan lagi Lebaran, yuk bareng-bareng sama-sama susah. Ya, itu motivasinya. Saudara tahu bahwa sekali lagi the point is, even motivasi yang salah pun Tuhan memberikan grace-nya di sana. Dan setelah itu saya ajak Pastor Fedri pergi mendoakan orang itu. Udah pergi tempatnya susah. Untuk diri susah banget gitu. Habis itu kayaknya orangnya kayak nggak dapet gitu. Saya ngomong apa dia kayak nggak ngerti gitu ya. Udah cukup usia sih gitu ya. Dan kebetulan mungkin dari gereja yang memang bukan nggak mengerti mengenai kasih karunia ini, tetapi dia mengerti mengenai namanya pelayanan. Dia bilang saya mau sembuh supaya saya bisa pelayanan. Pokoknya kalau saya sembuh, saya akan pelayanan lagi. Dia bilang saya pelayanan ke pelosok-pelosok. Oke, no problem. Tuhan bisa bekerja di level imanmu seberapapun. God will come down. Tuhan akan turun ke level imanmu. Dan engkau nggak usah khawatir. Waktu itu saya cuma diingatkan, pokoknya saya letakkan tangan. Habis itu saya pingin cepet-cepet. Saya pingin ini karena apa? Panas. Tempatnya panas banget. One of my weakness of your pastor. Ini adalah saya nggak tahan di tempat yang panas. Saya kalau taruh tempat panas kayak CPU 386 yang mesti dikasihin kipas angin gitu. Saya akan bengong lama-lama hang.
komputer saya, terus saudara yang sering fellowship sama saya perhatiin, begitu tempat panas, habis makan saya diem. Tapi kalau dingin, apalagi ditambah kopi, itu langsung nyala gitu, CPU-nya cepet gitu. Kadang-kadang over, sampai orangnya kadang-kadang udah sangat tenang gitu ya, saya masih keep on preaching, like Duracell Energizer Bunny. I don't know how to stop it, sometimes. Oke? Nah, saudara, waktu itu saya nggak tahu, saya cuma taunya bapaknya yang didoain. Ternyata ibunya didoain juga. Terus habis itu omanya ada di sana, ternyata kena jantung. Wow, triple whammy, saya bilang. Saya pas didoain mereka cuma nangis saja. Saya nggak tahu kenapa, saya doanya ngasal. Tahu saudara-saudara, pastor ngasal doanya. Ini saya ngomong apa adanya, I'm becoming very vulnerable. Saya terbuka, saya open apa yang saya rasakan. Menandakan bahwa saya nggak sempurna. Kalau saya bilang, saya sungguh-sungguh saat itu berdoa, enggak. Saya hanya bekerja, bertindak berdasarkan apa yang roh suruh. Saya disuruh pergi waktu itu. Kalau saya nggak nurut bisa nggak? Bisa. Tapi saya just do it gitu loh. Oke? Dan saya lakukan bersama dengan Pastor Fedri. Dan saya nggak tahu apa yang dia pikirin waktu itu. Dia cuma tahu pokoknya waktu itu dia ikut doain aja gitu. Dan dia melihat, dia witness as a witness. Selang kira-kira seminggu, 2 minggu, seminggu dibilangin ibunya pendarahannya stop total. Completely healed. Dan kedua, bapaknya dalam 2 minggu naik dari 40 menjadi 76. Back in 2 weeks. Wow. Ini orang biasanya turun berat, ini naik berat. Tapi ini tidak akan pernah diberitakan. Tidak akan pernah mungkin ada di warta jemaat atau kayak gimana ditaruh gitu. No, it's not. But I see the person dan dia menghadiri dan as a witness. Bapak-bapak tadinya itu saya udah lihat gitu, saya sampai bingung. Saya kenal ini bapak-bapak siapa gitu ya. Mukanya karena udah gemukan. Udah gemukan terus rambutnya di color. Wow, saya bilang ini bapak-bapak udah kembali sehat kembali. Seperti semula. Wah, luar biasa sekali. Saya cuma dibilangin bahwa mereka kembali dengan ke Manado dan mereka kembali melayani Tuhan. Praise God. Praise God. I just act upon His promise. Saya hanya bertindak sesuai dengan janji yang diberikan oleh Tuhan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Amin. Saudara, kita lanjutkan, kita akan bergerak lanjut ya. Kita bergerak mengenai di Zakaria 12 ayat yang ke-10. Saudara mungkin minggu lalu dan ini adalah tema daripada Our Beloved Church GBC tahun ini, yaitu The Year of Grace and Supplication. Tahun daripada kasih karunia dan permohonan. Oke? Di mana saya ingin merangkum sedikit aja bahwa dikatakan di sana roh pengasihan dan roh permohonan itu adalah the Holy Spirit. Itu adalah Roh Kudus sendiri. Karena apa? Roh itu berdoa dan memohon kepada Bapa. Oke? Dia mengucapkan hal di mana yang kita keluhkan, keluhan yang tidak kita dapat ucapkan, dan dia sendiri yang mengetahui akan kehendak Bapa itu sendiri. Jadi roh yang berdoa, roh yang bersyafaat. Bukan kita loh saudara-saudara, roh, the Holy Spirit, Roh Kudus bersyafaat. Roh Kudus adalah roh daripada Yesus sendiri. So, Jesus is our high priest. Dia adalah imam besar kita yang senantiasa bersyafaat bagi kita kepada Tuhan siang dan malam. Senantiasa loh saudara, keep praying. Nah, tapi keep praying dalam hal ini bukannya berarti dia yang berdoa terus gitu. Oh, ini Tuhan minta ini, Tuhan dia berdoa, dia minta ini, minta ini. Itu kesannya kayak apa? Itu kesannya kayak info center atau service center atau hotline service. Hotline service kamu telepon Tuhan, nanti ada yang doain. Nanti permintaannya akan disampaikan. Hotline untuk, tahu ya, ada hotline. Gubernur kita Ahok di Jakarta mempunyai hotline.
Jadi banyak orang yang menerima hotline-nya. Oke? Dan hotline itu akan disampaikan kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Image-nya adalah bahwa setiap doa kita sebagai imam besar, itu dia itu membersihkan dalam tanda kutip doa kita yang tidak sempurna. Karena doa kita itu sebenarnya kalau saudara pikir sempurna, mungkin saudara pikir dengan hati yang cukup bersungguh-sungguh, saudara pikir itu saudara bisa berdoa dengan baik. Tetapi telah dikatakan dalam nas firman Tuhan di kitab Roma bahwa kita ini sebenarnya tidak tahu bagaimana kita ini harus berdoa. That's why we need the Holy Spirit. Betul? Itulah sebabnya kita ini perlu Roh Kudus. Tapi apakah benar kita ini sebenarnya nggak tahu sama sekali sih kehendak Tuhan? Seakan-akan kehendak Tuhan itu misterius. Ini saya mengulas sedikit, saya ingin mengulang sedikit. Oke? Gimana cara berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna? Semua orang kepingin kalau berdoa itu manjur gitu loh, tokcer gitu loh. Jawab, terus bagaimana cara melihatnya? Ya kalau dijawab berarti doanya nyampe. Kalau nggak dijawab sama sekali berarti nggak nyampe. That is a wrong conclusion. Itu adalah kesimpulan yang salah, saudara. Oke? Doa kita ini selalu dijawab oleh Tuhan. Dan jawabannya selalu adalah yes and amen. Ya dan amin di dalam Kristus. Nah ini yang kita sendiri itu kebenaran seperti ini mungkin saudara-saudara jarang mendengar karena apa? Inilah yang sebenarnya disiapkan oleh Tuhan bagi setiap orang percaya. Inilah kabar baik itu yang diberikan bagi orang percaya. Kita kalau misalnya sering dijawab enggak, no, jawaban no. Tahu apa yang saudara jadi enggak lakukan? Saudara stop berdoa. Saudara akan malas untuk berdoa. Karena apa? Percuma, toh doa saya enggak dijawab. Betul? The fact to the matter is, realitasnya, kebenarannya adalah doa saudara selalu dijawab. Dan itu basisnya, dasarnya bukan karena saudara, tetapi karena Yesus. Doa saudara itu banyak yang gak sempurna, bukan banyak yang sempurna, mungkin gak sempurna sama sekali. Sebab itu image-nya adalah seperti, minggu lalu saya pernah gambarkan image-nya itu seperti burung ya. Kan ada persembahan ya, doa itu seperti burung itu gak langsung dibakar oleh imam. Karena apa? Imam itu merepresentasikan, mewakili kita untuk menghadap kepada Tuhan. Kalau nabi itu kebalikannya, dia itu mewakili Tuhan bagi kita. Tapi kalau imam besar itu adalah perwakilan bagi manusia kepada Tuhan. Jadi kalau perwakilannya benar, orang wakilnya itu oke, diterima oleh Tuhan, umatnya juga diterima. Amin. Saudara mengerti ya, prinsipnya imam besar itu bukannya istilahnya untuk, dia itu gunanya itu adalah untuk menerima. Dia yang istilahnya orang kalau menghadap ke imam besar, orang itu, dia adalah orang yang melayani Tuhan. Bukan, imam besar itu adalah kita semua, mewakili kita semua. Jadi kalau imam besarnya oke, berarti kita semua oke. Kenyataannya mungkin kita nggak oke. Kenyataannya mungkin kita banyak dosa. Sebab itu kita perlu diwakili oleh seseorang yang oke. Seseorang yang kudus. Seseorang yang benar. Kondisi dari suatu negara atau kondisi dari bangsa Israel itu tergantung dari imam besarnya. Imam besarnya ngaco, seluruh bangsa Israelnya ngaco. Imam besarnya oke, seluruh negaranya oke. Amin. That's why the job, pekerjaan dari imam itu adalah is by grace. Yesus itu adalah imam besar kita. Yesus adalah mewakili kasih karunia. Berarti imam besar itu bergerak dalam kasih karunia. Dan imam besar itu tidak pernah mengutuk. Imam besar selalu memberkati. Always bless, never curse. Amin. Nah,
Oke, saya kecepatan sedikit, tapi saya akan jelaskan. Saya harus mundur kembali. Di mana saudara sebenarnya bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu simple. Seminggu lalu saya sempat ngomong, saya nggak akan ulang lagi. Tapi saya harus katakan bahwa di Efesus pasal yang pertama ayat ke-7 sampai 10, coba kita lanjut aja. Langsung ya, dari ayat yang ke-9 aja. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Tuhan sudah menyatakan rahasianya belum? Sudah, karena menurut ayat Alkitab ini Tuhan telah menyatakan. Jangan kita bilang, oh Tuhan telah menyatakan rahasianya kepada saya. Kepada kamu belum tentu. Karena kamu mungkin banyak dosanya. Tuhan nggak menyatakan rahasianya kepada kamu. Karena kamu masih belum layak untuk menerima rahasia daripada Tuhan. Please jangan ditambah-tambahin. Tuhan telah menyatakan rahasianya kepada kita semua. Ya, kalau misalnya rahasia, kalau udah dikasih tahu semuanya bukan rahasia lagi dong. Ya iya. Because this secret is too good to be true. It's good. And it's true. Oke, sekali lagi ya. Karena rahasia ini terlalu baik untuk dinyatakan sebagai suatu kebenaran. Dan ini sebenarnya pernyataan yang baik dan pernyataan yang benar. Ini terlalu baik dan terlalu benar. Sehingga orang pada saat mendengar rahasia ini, mereka bilang, masa sih? Mereka bilang gak percaya. Gak kebuka. Itu yang dinamakan tidak mendapatkan pewahyuannya. Mengerti saudara-saudara? Tapi orang yang mengerti akan rahasianya ini, bukan masalah di rahasianya, mengerti akan rahasia ini, saudara akan mendapatkan benefitnya. Betul? Dan saudara ingin mengetahui bagaimana untuk akseskan rahasia ini. Dikatakan apa? Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu apa? Rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk apa? Mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Ini kalau boleh digarisbawahi. Mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Itu adalah aim atau the will of God. That is the only one. Saudara mau tanya, ada lagi nggak will of God yang lain? Nggak ada. Ini rahasianya. Tuhan punya rahasia terletak di dalam Kristus semua. Karena Kristus yang menyatukan semuanya. Jadi kalau kamu ingin tahu bagaimana sih pastor? Mempraktekkan kasih karunia di dalam perkawinan. Gimana sih mempraktekkan kasih karunia di dalam leadership? Bagaimana sih praktek kasih karunia untuk misi? Bagaimana? This is the will of God. Dia itu ingin supaya dilibatkan semuanya di dalam Kristus. Ini artinya apa? Di dalam Kristus kalau semuanya dilibatkan, apakah berarti ada usahamu? Semuanya di dalam Kristus. Dia sebagai kepala. Bukan kamu jadi kepalanya misi, tapi Kristuslah kepalanya misi. Bukan kamu kepala rumah tangga, Kristuslah kepala rumah tanggamu. Bukan kamu kepalanya untuk dalam satu hubungan atau dalam suatu pendidikan bagaimana cara mendidik anak. Kristuslah di dalam kamu yang menjadi kepala untuk mendidik anak. Bukan kamu kepalanya leadership, sorry aja. Leadership is not about you, leadership is about him. Kepemimpinan mengenai dia. Jadi kalau kepemimpinan mudahnya bagaimana? Kepemimpinan itu mengenai pengaruh bukan? Leadership is about influence. So, who influence you? Bukan what influence you. Tapi apa yang mempengaruhi kamu? Kalau Kristus yang mempengaruhi kamu, kepemimpinanmu jadinya benar. Kalau kamu follow-nya salah, prinsip dunia, kepemimpinanmu pasti ngaco. You will use whatever means. Kau akan pakai segala cara untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Tetapi kalau engkau selalu melibatkan Kristus sebagai kepala, karena Tuhan itu punya will cuma satu kan, dibilang dia mempersatukan Kristus dengan segala sesuatu.
Baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi semuanya. All aspect. Dalam keputusan untuk kesehatanmu. Keputusan untuk kesehatan anakmu. Anakmu mau sekolah di mana nanti habis ini? Habis ini kamu mau bisnis apa? Christ is the only reason. Not you. Amin. Kalau engkau mau jadikan yang lain sebagai tujuanmu, ujung-ujungnya kamu akan kecewa. Amin. Saudara, terus kalau misalnya saudara khawatir bagaimana? Aku khawatir nih, nanti kalau misalnya aku berdoa, nanti kalau nggak dijawab, atau aku sekarang lagi berdoa, tapi aku masih perasaannya khawatir banget gitu ya. Gimana khawatir? Filipi 4 ayat 6-7 jawabannya. Dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi kalau engkau misalnya khawatir, komplainnya jangan sama orang sebelahmu. Komplainnya ke atas. Jangan khawatirmu kamu sebar-sebarin kemana-mana. Termasuk ke chat grup sebelah. Itu jangan. Kamu menyebarkan khawatir, itu enggak menyebarkan kabar baik. Itu membuat suatu pernyataan bahwa Tuhanmu tidak bisa menolongmu. Membuat suatu pernyataan bahwa Tuhanmu tidak ada kuasanya. Membuat suatu pernyataan bahwa orang Kristen adalah orang Kristen yang sangat anemik. Tahu anemik? Kurang darah. Gak ada kuasa. Bahwa orang Kristen itu kerjaannya cuma suffer and suffer and suffer. Kalau lebih suffer, lebih kudus. Katanya begitu. Lebih holy kan, gitu loh. No, it's not all about suffering. That's not the point. Itu bukan mengenai penderitaan. Kekristenan bukan mengenai penderitaan. Kamu harus menderita, kamu harus menderita. No, you die, bukannya menderita. Kamu itu sudah mati. Itu pemberitaan Kristen itu. Kristuslah sekarang kehidupanmu, bukan kamu lagi. Kamu itu sudah mati. Tahu mati bukan menderita doang, mati. Ini orang mati tahu? Orang mati itu nggak bisa komplain. Dikritik nggak pernah ngebales. Dikatain, kamu cakep banget, nggak jadi sombong. Dikatain, jelek banget lo, juga nggak bakalan ngomong apa-apa. Itu orang mati kan? You know, why? We have died. We died. Tahu ya, died-nya adalah pakai D belakangnya. Bagi yang udah tahu bahasa Inggris, tahu itu sesuatu yang telah terjadi di masa yang lampau. Kalau apalagi dikatakan we have died, itu sudah mati, efeknya sampai sekarang, ya kita semua sudah mati. Tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Yang mati manusia ciptaan lama kita. We died in Christ and we live in Him. Amin. That is Christianity. Itulah kekristenan. Tapi orang Kristen suka ngomongnya, aku ini sebenarnya hidup gitu ya. Hidupku adalah bagi Kristus. No, perkataannya adalah yang tepat, hidupku adalah Kristus. Saudara boleh cari, tidak ada tulisannya hidupku bagi Kristus. Saudara coba cek di Alkitab. When you read your Bible, kalau saudara dengar suatu pernyataan, saudara cek dengan Alkitabnya. Jangan ambil pernyataannya, kemudian saudara quote-quote sembarangan gitu. Hidupku adalah bagi Kristus. No, hidupku adalah Kristus. Dan mati adalah untung. Jadi kamu mau mati, mau hidup, untung nggak? Untung. Why do you worry? Kenapa kamu harus khawatir? Mati aja untung. You know, this quote ini bahkan di-quote sama gubernur kita loh yang tercinta. Even our beloved governor ini ngomong, hidupku adalah Kristus, mati itu keuntungan. Amin. Nah, saudara, kalau saudara khawatir, saudara nyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. It means you give thanks kan. Kamu mengucap syukur atas apa yang sudah diberikan. Kalau kamu terus-menerus mengucap syukur dalam apa yang sudah diberikan, bukan apa yang belum kamu punya, kamu akan mulai melihat bagaimana sebenarnya Tuhan telah memberkatimu sampai saat ini.
Banyak orang ngalamin berkat, banyak orang ngalamin luar biasa terobosan, lihat hari berikutnya langsung bisa discourage. Benar. Saya udah ngalamin sendiri, banyak orang habis datang KKR, wah revival service, wah rasanya di-charge ya pastor, ya yes. Kita lihat seminggu lagi ya, we'll see. Yang enak kan yang KKR, pastor yang KKR tuh enak. Habis koar, apalagi pastor kan nggak selalu dari sini kan. Saya bilang kadang ada pastor yang dari sini. Saya nggak bilang ya, oke, saya nggak menjelekkan mengenai KKR. No, there's some good points in KKR, terutama untuk orang-orang yang belum mendengar tentang kabar baik. There's a time di mana kita perlu memberitakan tentang kabar baik kepada orang-orang yang belum pernah sama sekali mendengar. Oke, by the Spirit mereka akan ditangkap sama Tuhan. Oke. Nah, tapi habis itu udah dikotbahin, wah udah nangis-nangis gitu. Siapa yang bakalan maintain minggu berikutnya? Siapa yang akan memelihara minggu berikutnya? Ya pendetanya kan, gembalanya bukan. Gembalanya sendiri gak ngalamin KKR-nya. Dia ngalamin komplain daripada jemaatnya setelah KKR. Jadi dia harus memelihara jemaatnya. Saudara bisa bayangkan gak? How bahwa sebenarnya yang ini kayak gini loh, kayak orang dikasih obat itu sementara karena dia merasa perlu di charge sebentar, minggu berikutnya langsung charge-nya habis. Perlu di charge lagi pastor, kalau gitu perlu KKR lagi berikutnya. You go to KKR, after KKR. Yang kau cari apa? KKR, bukannya pribadi, betul? Coba kalau engkau bertemu dengan pribadi yang memelihara kamu setiap hari. Dan kamu mengalami pertemuan setiap hari. Lama-lama kamu gak nyari KKR. Kamu mencari dia yang bisa menyelamatkan dirimu setiap hari. Kamu perlu untuk diselamatkan setiap hari. Yes. Siapa yang di sini gak perlu diselamatkan setiap hari? Enggak kan? Nih. Doain habis KKR, semangat, yeay. Terobosan keuangan, berkat, yeay. Senin belum masuk duitnya. Selasa belum, ngempos. I'm sorry, saya melenceng ini. Kemana-mana. Oke, kita teruskan lagi. Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kamu tidak bisa masukkan ke akal pikiranmu. Karena ini damai sejahtera yang dari Allah. Bukan damai sejahteramu. Ini damai sejahtera yang tidak bisa dibuat oleh dunia ini. Yang tidak bisa dibikin pada saat kamu trip ke Bali dan santai di pinggir pantai sambil baca buku dan kamu bilang itu damai sejahtera. Gak bisa dibikin kayak begitu. Ini damai sejahtera Allah. Di tengah-tengah badai. Di tengah-tengah kesulitan. Di tengah-tengah anakmu jam 2, jam 3 nangis terus. Nggak tahu kamu sebabnya apa, tapi ada damai sejahtera Allah. This is damai sejahtera yang dimaksudkan di sini. Amin. Di tengah-tengah problemmu, kamu ngalamin damai sejahtera. Yang melampaui segala akal akan memelihara apa? Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Gampang kan? Kamu lagi khawatir minggu ini. Khawatir minum kopi. Khawatir pergi mijit. Thinking. Habis ini mau ikut kopi bisa ikut saya. Anyway. Tapi saudara bisa bayangkan ya. Kita ini nggak living itu ketakutan after ketakutan. Tuhan nggak menciptakan kita untuk demikian. Tuhan menciptakan kita untuk hidup di dalam damai sejahteranya Dia. Yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Hanya di dalam Kristus Yesuslah hatimu dan pikiranmu bisa terpelihara. Di luar itu tidak akan pernah ada yang bisa guard. Ini guard loh, memelihara di sini ini kayak orang pelihara sapi, pelihara domba. Bukan. Guarding, tahu guarding itu seperti saya pernah ngomong ya. Guard itu seperti tentara yang berjaga-jaga siang dan malam. Kayak satpam yang berjaga-jaga. Oke?
Kalau rumahmu dijagain satpam 24 jam aja, kamu aja udah rasanya aman banget gitu. Ini bisa menjagai hati dan pikiranmu. Bukankah ini yang paling penting? Oke? Kamu bisa punya satpam berapa aja. Kalau ada orang mau ngejatuhin bom ke rumah kamu juga kamu nggak bisa apa-apa tuh satpam. Tapi kalau dimanapun kamu bisa bilang tempat paling aman, oh di luar sana. Di luar nggak banyak terorisnya kayak di sini. Siapa bilang? Beritanya udah terlalu banyak, bahkan di luar sana lebih banyak malah kadang-kadang. Di sini kita udah keseringan dapat ancaman bom, sampai udah kebal sama ancaman bom. Dikit-dikit ancaman bom, dikit ancaman bom. Ya paling-paling rame bentar habis itu udah enggak. Ini orang di Indo begitu. We are already numb. Kita ini udah kebal perasaan kita. Nah, tapi saudara, yang ini bukan masalahnya. Sebenarnya permasalahan paling tinggi, khawatir itu letaknya di mana sih? Kenapa kamu itu merasa kalau pas berdoa, kamu dibilang, ayo dong, doain dong untuk ini. Ayo dong kita bersyafaat. Aduh, rasanya saya nggak layak deh berdoa. Saya kayaknya nggak kudus deh berdoa. Untuk kamu saya kayaknya mestinya bukan saya lah. Mungkin Pastor Lita lah gitu. Dia kan pendoa dulunya. Pelayanannya mungkin berdoa gitu. Oh yang ini pastor ini kan dulu pelayanannya pendoa syafaat. Dia yang doain lah gitu. Doanya itu lebih dijawab Tuhan gitu loh. Karena dia itu mungkin lebih sering doa. Jadi lebih kudus. Benarkah demikian? Kalau saya nggak layak, gimana saya bisa doain orang lain? Boro-boro saya doain diri sendiri aja saya merasa nggak layak. Oke, jawabannya di sini. Ibrani 5. Ibrani 5 pasal yang ke-5 sampai ke-7 dikatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Siapa yang memuliakan dia? Allah yang menunjuk dia sebagai imam besar atas peraturan dari Melkisedek. Artinya apa? Melki raja, Zadok itu Melkisedek king of righteousness, raja kebenaran. Zadok itu kebenaran. Oke? Raja Salem, the king of Shalom. Siapa the king of Shalom? Jesus. Siapa raja daripada kebenaran? Yesus. Dia yang memberikan kebenaran. Bukan kebenaranmu sendiri. Artinya apa? Dia sebagai imam besar, dia itu ditunjuk karena dia itu merepresentasikan kebenaran kita, bukan kebobrokan kita, di hadapan Allah. Jadi di hadapan Tuhan Yesus yang dilihat bukan kamu, yang dilihat imam besarmu, dan imam besarmu selalu benar. Imam besarmu selalu kudus. Imam besarmu nggak pernah cacat. Imam besarmu nggak khawatir ada ancaman dikit gini, hoax gitu langsung khawatir, nggak pernah. That's why, itulah sebabnya kenapa dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu pernah nggak berbahasa roh? Nggak pernah. Why? Karena dia nggak ada kelemahan. Cuman orang lemah yang perlu berbahasa roh, bukan? Kita ini penuh dengan kelemahan. That's why kita ini filled with our weakness dan kita ini perlu untuk dibantu. Yesus, dia nggak ada kelemahan sama sekali. Dia nggak pernah bahasa roh. Dia nggak akan pernah bahasa roh. Why? He is perfect. His strong is perfect. Amin. Nah inilah saudara. Dia menjadi imam besar tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepadanya. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain. Engkau adalah imam untuk berapa lama? Atau kadang-kadang jadi imam bagi kamu, kadang-kadang enggak, kadang-kadang jadi imam, kadang-kadang enggak. Itu selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, sebagai apa? Artinya apa? Yang di surga itu siapa? Tuhan Yesus sebagai Allah atau Tuhan Yesus sebagai manusia? Siapa yang bilang Tuhan Yesus di surga itu sebagai Allah? Siapa yang bilang Tuhan Yesus di surga sebagai manusia? Jawabannya, dua-duanya benar. Dia adalah Allah dan dia juga manusia.
Kadang-kadang kita kelewatan cuma satu sisi, dia udah naik surga kan, dia udah pasti Allah. No, dia adalah manusia pertama yang naik ke surga. Mewakili kita semua. Kalau dia aja masuk ke sana, naik ke surga, dia yang sulung dengan tubuh kemuliaan, artinya kita akan sama seperti dia. Kita semua diwakilkan di dalam Kristus. Artinya apa posisi kita? Posisi kita sudah masuk surga. I'm sorry to say, you are already in heaven. Your position ya, bukan tubuhmu, posisimu. Ini kan tubuhmu, benar ya? Tubuhmu masih di mana? Di bumi lah. Kamu kalau bilang tubuhmu sudah di surga ya salah. Tapi tubuhmu yang belum dimuliakan ini bisa mengalami cicipan dari surga di atas permukaan bumi ini. Why? Karena kamu orang percaya, karena kamu di dalam Kristus. Kamu ini hanya rehearsal, tahu rehearsal? Siapa yang pernah konser, ikut konser ada yang namanya rehearsal. Rehearsal itu adalah latihan, gladi resik. Kehidupanmu di bumi ini, itu gladi resiknya kehidupan kamu nanti di surga. Jadi kalau nggak pernah ikut gladi resik, artinya kamu juga miss. Istilahnya ngalamin surga di bumi. Padahal Tuhan mau kamu ngalamin surga, bukan hanya di surga. Kalau kamu ngalamin surga di surga, untuk apa? Semuanya udah ngalamin. Orang nggak perlu kesaksianmu. Semua di sana udah selamat, ngapain perlu kesaksianmu? Karena engkau masih hidup di bumi ini, engkau mengalami gladi resik surgawi di bumi ini, maka orang lain akan memuliakan Tuhan. Betul? Ini benefitnya bukan untuk Tuhan, benefitnya untuk kamu dan orang lain. Amin. Amin. Nah, ini saudara. Kalau saudara lihat kayak begini ya, bahwa dia itu mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Kapan Tuhan Yesus itu meratap tangis? Di Taman Getsemani. Dia telah meratap tangis bagi kamu dan bagi saya. Dia nggak sampai sekarang meratap tangis terus-menerus di surga. Enggak. Dia sudah dimuliakan. Dia itu menyempurnakan doamu. Dia nggak meratap tangis lagi. Tetapi dia pernah meratap tangis pada saat dia menjadi manusia di bumi. Penuh dengan, dia ini melihat the human suffering. Penderitaan manusia. Dia itu meratap. Dia meratap itu bukan karena, dirinya berdosa. Enggak. Untuk apa dia meratap tangis untuk dirinya? Dia meratap tangis karena kamu. Karena dia lihat semua dosa-dosamu yang harus ditanggungnya. Dia melihat kamu itu kalau nggak masuk ke dalam rancangan daripada Allah, dia itu meratap tangis. Dia itu mau kamu semua itu masuk dalam rancangannya. Dia mau kalian semua masuk dalam rencananya Tuhan sendiri. Amin. Nah, saudara, sekali lagi, bukan karena kesalehan kita dijawab, tapi karena kesalehannya. Terus bagaimana kalau gitu doanya, di mana kan Tuhan Yesus ini terlibat selalu ya dalam doa kita, betul ya? Nah terus bagaimana caranya untuk prakteknya? How to practice it? Untuk mempraktekkan berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Tahu nggak saudara paling gampang? The easiest way, paling simple untuk berdoa, selalu betul, nggak pernah salah, selalu oke terus, yaitu berdoa dengan bahasa roh. True? Betul? Kalau kamu berdoa dengan bahasa roh, kamu sendiri juga nggak tahu. Doanya kamu itu juga kamu sendiri juga nggak mengerti, bukan? Sekali lagi ya, kamu berdoa dalam bahasa roh, pikiranmu mungkin kemana-mana. Tetapi belum tentu pikiran itu yang Tuhan nganggap benar kan? Tetapi waktu doa bahasa roh, apa yang berdoa? Rohmu berdoa. Karena rohmu berdoa, dan rohnya Bapa tahu apa keinginannya, roh kamu itu tahu keinginannya dia, berarti doamu selalu benar. Doamu selalu sempurna. Doamu nggak pernah salah. Doa dalam bahasa roh. That's why, inilah sebabnya doa ini sangat powerful. Kamu kadang-kadang bingung kan, anak udah sakit, anak udah gelimpangan kayak begitu, kamu cuma bisa bahasa roh, betul? Kadang-kadang kita udah nggak tahu apa-apa, mesti ngomong, you just pray in tongue.
Oh Tuhan gitu, gue udah gak tahu lagi abis ini mau gue bawa ke dokter, apa mau gue kasih obat, gue bingung. Mau apa? Saya mau ambil obat atau enggak? Bingung. Bahasa roh. Pray in the spirit. That is one weapon. Salah satu senjata, how you wield. Bagaimana kamu bisa memakai namanya senjatanya Tuhan. Pedang roh itu dipakai. Kan orang bilang pedang roh yaitu firman Allah kan. Tapi how you use it. Apakah kamu perang-perangan sama iblis? Iblisnya lebih tahu firman dari kamu. Kamu mau perang-perangan sama iblis, dia lebih hafal Alkitab dari kamu. Oh kalau gitu mesti lebih banyak baca Alkitab dong. Iya right gitu. Berapa persen yang baca semuanya? Ngaku aja, semuanya dari cover to cover. Iblis quote Wahyu berapa gitu, kita bingung kelabakan. Apalagi dia quote bagian Alkitab yang udah lengket jadi satu tuh. Imamat, bilangan, ulangan, lengket kan jadi satu. Karena memang jarang dibuka biasanya. Kalau punya Alkitab itu biasanya rada lengket itu. Itu, dia begitu quote satu firman Tuhan, kitab Taurat aja. Wow, langsung kita bingung jawabnya. So how? Bukan dengan itu saudara, it's not with that. Tetapi saya juga ngomong, oh kalau gitu gak usah baca firman Tuhan sama sekali. Did I say that? Saya gak pernah ngomong loh. Saya bilang, kalau kamu sering mendengarkan firman kebenaran, kamu akan haus untuk baca lagi firman Tuhan di rumah. Kamu udah otomatis gak usah disuruh, kamu mau cari sendiri. Bener gak ya tadi ngomongin sama pastor ini, nyari sendiri. Saya tahu banyak jemaat di tempat ini gitu ya, yang mungkin ada beberapa lah, saya nggak bilang banyak. Saya ada beberapa yang berasal dari background, theological background. Mereka yang sudah belajar, mereka yang sudah mengerti. Mereka mungkin diajarkan oleh guru-guru maupun oleh dosen-dosen pengajar. Dan saudara tahu, kadang-kadang ada yang tidak bisa diajarkan di sekolah bukan? Kadang-kadang mesti praktek langsung lapangan bukan? Dan itu nggak ada lagi yang bisa mengajarkan kepada kita selain daripada roh sendiri yang mengajarkan, bukan? Nggak ada saudara, nggak ada mata kuliahnya. Oh kalau ini setan ini gitu ya, modelnya kayak ular, ini ngusirnya mesti pakai pawang ular. Ditambah minyak urapan, nggak ada, nggak bakalan diajarin itu. Benar? Yang ini, oh ini lawannya dukun men. Dukunnya dia bisa ilmu puntau apa-apa dari mana lah gitu loh Dari Butong, dari Shaolin, dari ini gitu. Dia udah silat-silat kayak gini. Pastor gimana caranya? Gampang, telepon Pastor Yudi aja. Enggak kayak begitu. Apalagi kalau untuk pemberkatan ya. By the way, saya udah jarang melakukan pemberkatan rumah. Saya biasanya akan berdoa bersama-sama dengan orang yang ada di rumahnya. Bukan saya yang melakukan pemberkatan. Karena yang harus melakukan pemberkatan rumah adalah orang yang ada di rumah itu sendiri. Siapa ownernya? Bukan saya kan, gitu loh. Oke, the principle daripada perjanjian baru itu bukannya, oh, pastor gua di subkon. Ini untuk urusan ngusir setan, Ghostbuster, panggil. yang ini. Oh ini yang kerasukan. Oh ya panggil pastor ya, Ghostbuster panggil, usir. Bersihin ya pastor ya. Bersihin yang bersih. Jangan sampai ketinggalan nih setannya. Gitu. Kalau saya minta, tolong ya sediakan 1 ekor babi panggang. Karena habis kita doakan, biar setannya masuk ke babi, terus kita makan rame-rame. Kalau itu saya maunya kayak begitu. No, that's not the way, okay? Cara mendoakannya. It's not. You use the power. Engkau pakai, engkau diperlengkapi sudah oleh roh-roh kebenaran itu. Oleh roh kebenaran yaitu Holy Spirit. Apa sih yang menyebabkan kita nggak yakin itu doain rumah kita sendiri? Apalagi kalau ada hal-hal yang spooky di dalam rumah kita. Pintu siang-siang gerak sendiri, ada bunyi kelontang-kelonteng di atas gitu. Gini aja saya ngomong kayak gini udah pada, iya pastor betul tuh, ada tuh yang bunyi di loteng. Takut saya bulu kuduk saya udah berdiri katanya gitu. Ada yang putih-putih, itu kan spraymu. Tahu nggak sih? Mulai start ketakutan. Baru saya ceritain kayak begini. Oke. You pray. You can speak.
Tuhan nggak memberikan kepadamu roh ketakutan loh saudara. Oke, amin. Nah ini saudara, Efesus 6 ayat 17 sampai 18. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. With prayer and supplication. Supplication ada lagi di sini. Oke? Nah, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, tuh makanya doa terus dalam roh, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Takut lagi. Banyak orang salah gunakan ayat ini, artinya kamu disuruh senantiasa dikit-dikit kemana-mana berdoa terus dalam roh, berdoa terus dalam roh. Mana-mana. Mau pergi makan, habis ini mau ke Grand Indonesia nih, di tengah jalan, di tengah jalan ngoceh-ngoceh sendiri. You know that you can pray under your breath. Tahu nggak? Saudara bisa berdoa itu di dalam hati juga bisa. Saudara juga bisa berdoa, nggak perlu orang lain tahu, bukan? Nggak perlu tahu bahwa kamu tuh harus berjaga-jaga gitu. Kamu harus berjaga-jaga. Kalau nggak nanti bocor, nanti bakalan ditembak. No, dan it's not bukan ayatnya di sini ini nggak ngomongin kayak gitu. Ayatnya di sini ini ngomongnya ya, praying always with all prayer and supplication in the spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Artinya apa? Kalau kamu berdoa di dalam roh, kamu sudah berjaga-jaga di dalam doamu itu. Sekali lagi saya katakan, kalau kamu berdoa di dalam roh, kamu itu sudah berjaga-jaga dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Karena kamu nggak pernah tahu pada saat kamu berdoa dalam bahasa roh, kamu sebenarnya sedang mendoakan banyak hal. Kamu sedang mendoakan hal yang bahkan nggak kepikiran sama kamu sendiri. Bahkan mungkin you're praying for your future, yang mungkin tahu-tahu nanti bakalan terjadi sesuatu, tapi kamu sudah doakan. Cuman kamu nggak tahu. Loh pastor, saya perlu tahu dong. Yakin perlu saya kasih tahu. Kalau memang kamu tahu doanya, sebentar lagi contoh gitu ya. Nanti saya akan jalan ke tol, pergi ke sini gitu ya. Saya pada saat berdoa dalam roh, Tuhan aku berdoa karena sebentar lagi pada saat nanti di kilometer sekian bakalan ada tabrakan yang melibatkan mobil saya. Bisa repot kan? Kamu bakalan ketakutan sendiri. That's why you don't need to know. Kau nggak perlu tahu. Kau cuma perlu mengucapkan bahasa roh itu. And you are praying even for your needs and for your family needs and for all the saints. Untuk semua orang kudus. That's why berdoa dalam bahasa roh ini sangat powerful. Amin. Nah, tapi ya berdoa ini dalam bahasa roh ini seperti apa sih? Apakah Tuhan Yesus juga kayak begini juga berdoanya? Berdoa dalam bahasa roh atau dalam artian karena dia nggak pernah bahasa roh, dia berarti nggak pernah kayak kita dong. Kita kan mesti mengenakan apa? Baju sirah, ya kan? Mengenakan ini, mengenakan itu. By the way ya, itu tuh mengenakan itu artinya bukannya kita ini kayak, saya pernah cerita sih dulu gitu. Kita ini bukannya kayak Bruce Wayne menjadi Batman. Tahu? Bruce Wayne menjadi Batman. Bruce Wayne kalau udah mau malam-malam, dia mau keluar, mengenakan baju sirah kebenaran. Celok pakai bajunya. Habis itu mengenakan ikat pinggang. Celok pakai ikat pinggang, mengenakan kasut, pakai sepatu Batman-nya. No, wearing cape gitu ya, pakai jubahnya gitu. It's not like that. Setiap kali kamu mau perang-perangan, kamu pakai jubah dulu, kamu berubah gitu. Jadi ini berubah gitu. No, it's not like that. Kamu itu Tuhan sudah taruh, cuman kamu itu perlu mengerti apa yang sudah kamu pakai, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kamu. Oke? Dan saya katakan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus pun merepresentasikan kita semua, itu dia juga pakai. Why? Saya bukakan. Rasul Paulus ini dapat image baju sirah ini segala macam ini dari mana sih? Tahu nggak dari kitab Yesaya? Kitab Yesaya 59, 14-21 katakan demikian. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Bukankah ini kondisi seperti sekarang? Hukum itu enggak dipedulikan sama orang lagi. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Udah terdesak ke belakang bukan? Keadilan tidak ada di mana-mana bukan? Dengan demikian kebenaran telah hilang. Dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Bukankah ini
orang yang terkena jarahan, teroris, segala macam ini telah terjadi. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Tuhan itu nggak buta. Dia itu melihat penderitaan. Berikutnya, ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Sampai di sini dipakai ayatnya, karena tidak ada yang membela, tidak ada yang tampil. Ini aku Tuhan, panggil aku. This is me Lord. Jawabannya adalah di kalimat berikutnya, apa? Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan. Tuhan gak pakai orang, dia pakai tangannya sendiri. He himself comes down. Ketika terjadi suffering and everything in the world, his own hand, tangannya sendiri itu menolong dia. Bukan tanganmu. Jangan keburu-buru sombong. No. Pada saat engkau mengulurkan pertolongan bagi orang lain, itu sebenarnya adalah tangan Tuhan sedang memberikan pertolongan bagi dirinya sendiri. Karena dia tidak mau keadilan itu dirampas. He is for justice. Amin. Terus kemudian, maka ke tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Dikatakan apa? Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah. Dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Nah, ada yang pakai bukan? Siapa ini? Jesus. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Oke, nextnya apa? Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Penebus untuk Sion. Sion itu adalah gambaran daripada orang-orang percaya. Dia menebus orang percaya. Dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Dengan siapa? Dengan Sion. Dan dengan orang-orang Yakub. Kita ini orang Yakub dan orang-orang Sion. Oke, orang yang percaya. Dikatakan dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi mereka, perhatikan yang kuning itu, dan firmanku yang kutaruh di dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan sangat menghargai perjanjiannya dan dia make sure dia keep perjanjiannya sampai kalian itu bisa berbahasa roh. Artinya apa? Bahasa roh itu bukannya satu orang gak dikasih, satu orang dikasih. No, it's not. Everybody sudah dikasih. Yang percaya kepada dia dikasih bahasa roh. Karena apa? Tuhan sendiri yang bilang dia yang naruh kok. Ini adalah janjinya dia. Kalau dia sudah berjanji, dia nggak mau tarik perjanjiannya. Sebab itu dia katakan bahasa roh itu sangat berharga. Karena ini ngomongin perjanjiannya. Dan dia nggak pernah membatalkan perjanjiannya sama sekali. Mungkin kamu nggak tahu apa yang kamu sedang deklarasikan waktu kamu bahasa roh. Tetapi Tuhan tetap honor. Dia tetap pegang janjinya. Dan dia akan jawab doamu. Sebab itu waktu kamu berdoa bahasa roh, kamu juga kadang-kadang gak serius kan doanya kan. Main ikut aja. God honors the speaking. Dia itu sangat menghargai waktu kamu bahasa roh. Meskipun kamu sendiri dalam pikiranmu mungkin kamu masih takut, kamu masih kalut. Dia itu honor. That's why when you speak it, miracle tetap terjadi. Mungkin kamu speak bukan dengan hati yang benar. Mungkin teologimu masih salah, tapi Tuhan tetap hargai. That's why orang-orang yang berbahasa roh di seluruh dunia dan terjadi perubahan, terjadi transformasi, terjadi keajaiban, itu semua murni karena kasih karunia-Nya kepada kita semua. Bukan karena dia lebih jago bahasa roh, dia lebih ini, lebih itu, lebih banyak bahasa roh daripada si ini lebih banyak daripada ini. Tetapi kalau kamu diam, kamu tidak pernah ngomong apa-apa,
Artinya positif, hal yang positif tidak pernah diucapkan, ya nggak bakalan terjadi apa-apa. The nature of the world, the natural course, perjalanan natural dari dunia ini selalu ke arah negatif. Satu-satunya yang bisa counter negatif ini adalah hal yang positif daripada Tuhan. Dan itu melalui bahasa roh. Pernyataan positive confession atau pernyataan yang positif dari mulutmu, bukan pernyataan yang kau ikuti dari sosial media dan kamu ikut-ikutan ngegosip sana dan sini. Tetapi apa yang positif yang kamu dapatkan dari kabar baik ini, yang kamu ucapkan pada saat anakmu sakit, pada saat orang tuamu lagi ada masalah, pada saat keuanganmu lagi ada masalah. Dunia akan terus-menerus menuju kepada negatif. Hanya orang Kristen yang bisa nyetop dengan arah yang positif. Amin. Speak out your confession. Perkatakan. Ini cara aktivasinya ada di sini. Siapa yang bisa kontrol lidah? Jangan bilang aku. Kamu gak bisa kontrol. Yang bisa kontrol cuma roh. Lidah itu racun, api yang mematikan. Dikatakan demikian, gak ada yang bisa mengatur dia. Kecil seperti kemudi dari kapal, tapi dia bisa membelokkan kapal besar. Atau bisa membakar satu hutan. Tetapi, pernyataan positif dari mulutmu, itu adalah seperti pernyataan imam dan pernyataan raja. Why? Karena engkau adalah imamat rajani. You've been called as kings and priests. Amin. Saudara, kalau saudara mungkin familiar dengan ayat ini, Yeskiel 22 ayat 30. Saudara kan melihat mungkin ini adalah ayat doa syafaat. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Ketemu Tuhan, ketemu saya pendoa syafaatnya. Saya mau stand in the gap, stand in the gap. No, sorry. Bukan kamu. Tuhan telah menemukan orang bagi dirinya sendiri. Jawabannya di Yohanes 19 ayat 5. Yohanes 19 ayat 5. Pada saat Pilatus memberikan pernyataan. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Perkataannya dari bahasa Latinnya, ecce homo. That man. Dialah yang stand in the gap. Untuk kita semua. Dialah yang bersyafaat bagi kita semua. Dialah yang menjadi mediasi bagi kita semua. Saudara berdoa, you can pray is Jesus himself. Karena dia sudah stand in the gap. Amin. Bukan kamu. Kamu gak bakalan sanggup. Amin. Saudara udah dikatakan Pilatus bilang, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Cuman orang benar yang bisa menjadi mempertahankan tembok dan stand in the gap, saudara-saudara. Amin. Terus kalau dikatakan di Ayub 33 ayat 23 sampai 24, next. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskanlah dia supaya jangan ia turun ke liang kubur, uang tebusan telah kuperoleh. If there is a messenger for him, a mediator. Tahu a mediator? Penengah. Seorang penengah. Kita gak bisa menjadi penengah. Pastor cannot be a mediator. Pastor can pray with you, but cannot pray for you. Sekali lagi saya katakan ya, pendeta tidak bisa berdoa untukmu, pendeta berdoa denganmu. Kita sepakat bersama-sama. Jangan datang kepada leader atau mana, kalau leader-leadernya ini, mereka semua udah pada tahu semua, mereka akan bilang begini, let me pray with you. Bukan let me pray for you lagi, oke? Let me pray with you. Ayo kita bersama-sama, kita sepakat yuk, sama-sama. Ini mengaktifkan kebenaran daripada orang percaya. Karena apa?
Sudah nggak ada lagi yang namanya mediasi. Seharusnya nggak ada lagi yang menjadi penghalang antara kamu sama Tuhan. Jangan kamu jadikan leadermu atau pastormu menjadi penghalang, menjadi seseorang penengah gitu ya. Kalau ada yang suka ngomongin, udah deh lu ngomongin deh lewat dia, menjadi mediator terus gitu ya, istilahnya menjadi jubir. Pastormu bukan jubirnya Tuhan, leadermu bukan jubirnya Tuhan, bukan. Oke? Kamu berdoa dan saya sama-sama berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Tahu siapa yang menjadi mediatormu? Yesus sendiri. Yesus telah menjadi mediator. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6 dikatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu interesting, bukan jawabannya Christ Jesus. Tapi apa jawabannya? The man Christ Jesus. Artinya yang menjadi pengantara selama ini dan masih ada di surga selama ini is the man Christ Jesus. Dia orang yang ada di surga, manusia yang ada di surga. Bukan cuma Allah doang loh. Yesus is a God man. Tapi sisi manusianya yang sudah sempurna itu lagi ada di sana. Dia yang menjadi mediasimu senantiasa. Kau nggak perlu mediasi, saya nggak bisa, saya ini nggak sempurna. Tapi Yesus itu sempurna, Dialah mediasimu. Amin. Saudara kalau mengerti akan firman Tuhan ini, saudara akan diberkati karena apa? Setiap saudara ngomong, saudara tahu saudara mempunyai mediator yang selalu benar. Saudara tidak pernah mengalami yang kalau misalnya gini ya, kenapa? Kalau saudara berdoa, minta pastormu berdoa untuk kamu. Kemudian waktu berdoa, doamu rasanya nggak dijawab. Kamu kecewanya sama siapa? Sama pastormu, bener. Kenapa? Wih, pastor doanya kurang tokcer sih, gitu. Kurang anointing kali pastor. Saya mau doa sama pastor yang sebelah tuh. Gedung sebelah itu lebih anointingnya begini nih. Wah, doanya lebih, saya merasa gitu. Waktu saya doain gitu, badan saya gemetar semua. Geder-geder gitu ya, kayak mesin diesel gitu, gitu. Saya benar-benar merasakan anointing gitu. Kalau kamu nggak geter gitu, kamu berarti anointing Tuhan nggak turun begitu. Let us today dispel the myth. Kita menghapuskan mitos-mitos seperti demikian di dalam kekristenan. In Christianity. No more things like that. We have only one mediator. Satu penengah. Kristus Yesus manusia itu yang ada di surga. Ini luar biasa sekali. The only one yang bisa kita depend upon. Only Christ Jesus crucified and nothing else. Saya memutuskan untuk tidak preaching apa-apa selain preaching Yesus yang telah disalibkan itu. Itu doanya Paulus. Dan saya juga mau demikian. Daripada saya memberitakan Injil lain, kemudian saya dikutuk. Benar toh? Terkutuk. Malaikat aja beritain Injil lain terkutuk. My mama raised no fool, katanya. Mami saya nggak bikin saya jadi orang anak yang geblek gitu ya. Khotbahin khotbah yang lain. Saya cuma mau khotbah Yesus sampai kapanpun. Are you blessed? Let's pray. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kau memberkati kami dengan luar biasa ya Tuhan. Engkaulah yang menjadi penengah kami. Engkau yang bersyafaat bagi kami ya Tuhan. Pada saat kami berdoa, mendoakan ya Tuhan, berdoa bersama-sama dengan orang lain. Mungkin kami diingatkan kepada teman-teman kami, kepada saudara kami, kepada orang-orang yang mungkin saat ini masih belum mengenalmu. Pada saat ini mungkin mereka mengalami masalah demi masalah. Kami tidak harus berfokus kepada kesempurnaan doa kami. Kami hanya perlu melepaskan itu dalam perkataan kami. Dan Engkau berikan mujizat itu kepada kami. Bukan tergantung kepada kebaikan kami. Bukan tergantung kepada bagusnya doa kami. Tetapi tergantung kepada bagusnya orang yang menjadi imam besar kami. Yesus. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara saya ajak saudara bangkit berdiri.
bersama-sama. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan Yesus, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, namamu besar dan layak Tuhan memberikan perlindungannya kepadamu, kepada anak-anak, kepada keluargamu, kepada orang tuamu, kepada keluarga besarmu saat ini. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya bahwa Engkau akan mengusir setan demi nama-Mu. Engkau akan berbahasa dengan bahasa-bahasa yang baru bagimu. Engkau akan memegang ular, Engkau akan meminum racun, tetapi Engkau tidak akan celaka. Bahkan Engkau meletakkan tangan ke atas orang dan orang itu akan sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan Roh-Mu untuk memberikan suatu kesaksian dan pernyataan yang jelas. Apa yang telah Engkau
Engkau karuniakan bagi kami semua. Dan kami beristirahat di dalam pekerjaan-Mu yang telah selesai di atas kayu salib. Dan kami beristirahat di atas pekerjaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang bersyafaat bagi kami. Engkau manusia yang bersyafaat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami perkatakan, kami berikan pernyataan, kami deklarasikan bahwa anak-anak kami dilindungi dalam sekolah. Anak-anak kami yang ada di dalam rumah, yang masih kecil, yang masih balita, yang masih bayi, Tuhan, Kau berikan perlindungan kuasa darah-Mu setiap hari dalam kehidupan mereka, hari demi hari, Tuhan. Dimanapun mereka berada, malaikat-Mu berjaga-jaga senantiasa. Dalam properti kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami, Engkau yang memberikan perlindungan demi perlindungan. Dan Engkau tidak akan mengalami kegentaran, justru Engkau mengalami damai sejahtera yang luar biasa, sehingga orang lain akan terheran dan mulai bertanya kepadamu, mengapa Engkau bisa tetap tenang? Karena Akulah Allah yang memberi damai sejahtera kepadamu. Dan Aku akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tidak usah kau takut maupun kau gentar terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu siang, terhadap panah yang berterbangan di waktu malam. Kau nggak usah takut. Kau nggak usah takut. Terima kasih Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat 1.000 orang, 10.000 di kanan kirimu mungkin berjatuhan, tetapi Engkau akan tetap berdiri tegak. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus.